Hai teman-teman, guys, selamat siang semua. Mari kita beraktivitas daripada kita mikirin corona. Ada hal yang baik yang kita bisa lakukan. Mari kita sama-sama ngulik untuk VI 7000 yang baru datang nih. Perjalanannya jauh dari London sampai ke Indonesia. Akhirnya sampai juga di tempat kita. Saya mempersiapkan ini untuk isi akan kita kirim ke tempat yang akan tiba di tujuannya. Sekarang ini kita berhadapan dengan VI 7000 dalam keadaan masih off. Saya coba untuk menyalakan. VI 7000 itu mempunyai dua PSU. Satu yang main, yang satu yang jadi redundant-nya. Boleh kita lihat ke sini. Nah, ini adalah PSU pertama. Kita on. Oke, di sini ada PSU yang kedua. Jadi PSU pertama ini biasanya ke listrik PLN, yang kedua ini kita ke UPS, backup. Jadi misalkan PLN bermasalah, ada backupnya UPS. Nah, kita lihat ke mixer ke depan selanjutnya. Guys, kita lihat indikator ini sudah on. Kalau PSU-nya mati satu, indikator ini akan jadi warnanya merah. Coba kita matiin satu ya PSU-nya. Nah, dalam beberapa detik langsung merah. Ini tandanya adalah PSU hanya jalan satu. Coba kita balikin lagi, PSU-nya dua-duanya hidup. Nah guys, jadi kita nggak usah takut. Indikator ini, wah merah, berarti ada bermasalah dengan PSU yang satu, kabel listriknya, AC-konnya, atau kita lihat connectionnya. Nah sekarang kita hidupin. Kita tunggu dalam beberapa detik, jangan loading. VI 7000 ini mempunyai channel 128 channel. Jadi banyak banget mixing dan kita bisa berempat mixing tanpa harus mengganggu satu sama lain. Jadinya aman. Ada yang mau mixing bandnya, gitarnya, vokalnya, ada yang mau mixing secara overall. Nah, nggak lama kan ini semua hidup. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus memastikan fader ini tidak bermasalah. Gimana caranya memastikan fader ini tidak bermasalah? Karena kalau fader bermasalah, dia akan membuat equalizer yang ada di sini jadinya naik turun, berantakan. Makanya sekarang saya coba untuk mengkalibrasi ulang fader ini. Kita dari nol semua. Basis, all basis, kita nolkan semua. Turun ke bawah maksudnya. Semua. Oke, semua sudah di bawah. Lalu kita tekan tombol menu. Ke sistem, ada namanya fader call. Calibrating fader will cause temporary loss of control audio. Are you sure won't continue? Yes, karena kita lagi nggak ada show. Jadi kita oke. Setelah nunggu beberapa detik, di sini ada tampilan fader call set all fader to -00. Nantinya akan berubah sesuai perintahnya. Kita tunggu dalam beberapa detik. Oke, nih berubah. Fader call, press any key to continue. Jadi bebas, tekan tombol mana aja. Misalkan saya tombol ini yang saya tekan. Nah, oke, diikutin ini. Diikutin ini. Diikutin ini. Dan ini. Semuanya bergerak. Jadi kita memastikan sepertinya fader ini nggak bermasalah. Barang yang kirim baru. Jadi sebelum untuk masuk ke pelanggan atau ke customer kita kirim, kita memastikan mixer ini tidak ada masalah. Selalu kita melakukan mau di warehouse, mau di tempat yang di HPI service di sini, kita selalu melakukan itu. Nah, nantinya kita tunggu, ini tahap pertama, ada tahap keduanya lagi habis ini.
Kita nggak boleh sentuh apa-apa, jadi bersabar. Kita tungguin aja semuanya. Oi, Om Eki. Apa kabar Om Eki? Boleh main-main lah Om Eki, kita lihat. Oke, ini berubah, naik semua, tidak ada yang turun satu feather pun. Rudi Lasika, wah orang Surabaya nih, Indra Pemudia. Salam sama Bos Ronald, Pak Rudi Lasika. Kita press lagi, kita nunggu, oke, langsung continue, continue, continue. Kita harus bersabar terus, karena ini pekerjaan yang butuh waktu, butuh kesabaran. Yunisa Putro, watching. Salam. Semua feather, ada beberapa feather yang turun, berarti kita selesai dengan feather call ini. Setelah selesai, biasanya kita lihat nggak ada satu feather pun yang naik, karena semua di bawah posisi feather, semua. Karena kita mau cek local rate-nya, jadi otak prosesor ini nggak ada di konsol ini, jadi otaknya itu adanya di local rate. Jadi sebelum saya hidupin local rate, saya shutdown dulu. Kita boleh lihat cara shutdown-nya. Press on, power of the console, restart atau cancel off. Saya off. Nggak perlu ada yang saya save, jadi saya no. Dalam beberapa detik, tombolnya mati. Kita lihat. Setting down. Kita pastiin sistem ini mati dulu, off, baru kita pindah ke local rate. Nah, ini adalah local rate-nya ya, PI 7000. Lengkap local rate, Studer Core the teknologi. Jadi teknologinya Studer. Dari Harman yang paling atas. Jadi kita lihat statusnya di sini, ini adalah pending keluarnya. Kita buka lagi belakang. Kita pastiin. Kebetulan bodyguard saya ada dua nih, gede-gede nih. Jadi saya ada saingan. Nah, di sini untuk connection dari konsol ke local rack ada 4 connection Ethernet untuk datanya. 1 untuk headphone LR. Ini headphone LR. Yang satunya buat komunikasi talkback. Jadi saya colok di sini. Ini buat datanya. Oke, kontrol data. Di sini talkback. Di sini baru pons. Pons L, R. L itu pasti arahnya pertama, R itu kedua. Nah, setelah ini terkoneksi, kita pastikan baru kabel listriknya. Coba saya colok satu-satu. Saya coba connection by Dante. Untuk saya cek Dante-nya berhasil apa enggak. Connectionnya tidak ada masalah. Di sini sudah built-in Dante. Sekarang saya press. Pertama nyala, on. Lalu kedua. Nah, di belakang ini baru ada nyala, cuman terlalu dalam untuk kita lihat. Jadi masing-masing
memiliki 2 PSU. Jadi kita pastikan sistem ini sampai lock, aman jalan. Oke, status kuningnya sudah standby. Baru kita pindah ke konsolnya. Baru kita hidupkan. Jadi memang harus ada butuh waktu untuk ini. Biasanya saya kalau ini udah jalan, dengan Dante ini, dengan Dante ini langsung terdetek. Walaupun mixer ini belum hidup. Ini Dante-nya, Dante virtual, Dante controllernya. Ini mixernya, ini laptop saya. Nanti coba saya patching, saya nyalain on ini dulu. Dengan cepat berpikirnya jalan, jadi nggak terlalu nunggu lama-lama loadingnya. Jadi kita kopi belum diseduh, tapi mixer udah nyala, udah on. Ada mixer yang kopinya udah matang, mixernya belum hidup-hidup. Nah ini sudah semua tampilan. Kita bisa lihat di sini totally channel yang ada di sini 128 channel. Oke. Dengan output dari 1 sampai 32. Tapi ini saya bisa pindah karena nggak fix konfigurasi untuk output. Satu contoh, saya ubah menjadi auxiliary semua. Auxiliary. Jadi grupnya hilang. Status indikator di sini berubah menjadi aux 24. Saya akan ubah ini menjadi aux. Ya. Jadi 32 auxiliary dengan satu out fader ini stereo. Jadi kita bisa mengontrol monitor untuk musisi dengan satu fader ini stereo tanpa harus di-link. Sangat memuaskan dengan fasilitas yang ada di VI 7000 ini. Nah, sekarang saya coba untuk melihat fitur-fiturnya dengan berjalan. Saya play. Ini belum ada yang terpatching. Saya coba akan patching di sini. Patching boleh mendekat. Biasanya kalau mau global, saya patching pakai geng. Satu, saya geng ke ujung sini. Baru saya patching ini. Lokal. Automatically semua terpatching. Ini kalau berbicara lokal. Saat ini saya mau patching. Jadi saya geng. Saya mau patching Dante. Automatically semua sampai ujung ini berubah jadi Dante. Itulah cara kita cepat untuk patching. Nggak perlu satu-satu. Orang yang istilahnya nanya ke saya, wah mas, repot ya patchingnya satu-satu. Enggak kok, kita ada jalur geng, semua ngikut dengan solusi kayak gini, kita udah langsung ke patching, dan file multi-track recording saya sudah berjalan di channel ini. Saya ambil satu contoh, saya keluarkan suara. Oke, saya hampir lupa connection speakernya. Jadi ada output speaker. Sini. Saya turunin dulu. Nah, kita mau patching di mana outputnya? Saya ambil di sini. Satu line. Oke. Aman. Semua sudah langsung ready kurang. Coba saya naikin. Line 1.
Coba kita pastiin connectionnya. Jadi kita bisa pakai input 2 di sini. Dari lokal. Atau pilihan state box. Sekarang kita nggak pakai state box. Kita pakai lokal. R2. Bentar. Oke. Nah, ini sudah kelihatan suara. Kita contoh kick. Kita udah keluar semua. Kita besarin lagi. Seperti kita dengar di sini. dB-nya dB analog 0. Seperti kita dengar kick ini bocoran banyak. Ada hi-hat, ada snare, ada cymbal. Dengan fitur gate yang ada di sini, kita langsung gate in. Langsung jadi kick. Kita bisa lihat hanya kick aja, tapi sebelumnya kita bisa dengar bocornya. Ini adalah fitur yang ada di VI 7000. Nah, di sini enak di VI 7000 adalah low cut dan high cut-nya ini berbeda. Jadi nggak ngeganggu PEQ-nya yang ada. Jadi bebas 4 band ini kita bisa pergunakan apa aja. Misalkan kita cut ini. Nah, kita nggak perlu kick di berapa. Saya ambil di 30, coba. Ini kick. Kita batasin atasnya, nggak perlu sampai. Saya hanya nyampai 12.000. Lalu saya pakai EQ-nya. Ini dengan bassnya. Di sini ada fitur lagi yang namanya kompresor. Inilah kompresornya, kelebihan dari dBx-nya si Soundcraft. Jadi kalau signal lewat dari 0 dB, di sininya 0 dB, dia langsung menahan signal yang ada. Perbedaannya. Jadi signal ini pas lebih dari 0 dB, jadi 6 dB plus, dia langsung mengkompres. Ini enggak, langsung mengkompres sampai kita lepas dia di 6. Enggak terkompres, karena di thresholdnya kita buka plus 6. Tapi pada saat threshold pertama di 0, dia akan kompres. Nah, berikut bass. Kita hanya perlu ini aja, jadi nggak terlalu berlebihan suara bassnya. Kita tahan. Nggak balap-balapan. Inilah fitur-fitur yang kita bisa pakai yang ada di
VI 7000 kita batasin bassnya biar nggak terlalu lebar. Detail sangat memudahkan kita untuk memixing di sini. Nah, kita lihat fitur-fitur yang ada di sini. Satu lagi adalah reverb. Di sini tersedia 7 sampai 8 reverb pilihan. Jadi saya coba patching aux 1 reverb 1 ini, saya coba patching, saya close dulu, saya patching bass out pad, lalu saya klik lexicon in, saya ambil 1 left, berikutnya juga yang ini saya ambil 2, saya ambil 3, saya ambil 4, satu contoh. Kita balik lagi ke efek, sudah ada aux 1, 2, 3, dan 4 efek ini sudah terpatching, tinggal kita bikin returnnya kan bara auxen. Untuk gampang returnnya gimana sih? Di sini kita bisa lihat channel sampai 128. Nah, kita nggak pakai channel terakhir biasanya. Nah, saya biasanya naruhnya di sini. Saya langsung klik. Ini kan kalau kita lihat 32 channel di sini fader. Tapi kalau saya klik ini 121 langsung pindah jadi 121 channel. Jadi dengan mempermudah cari channel, misalkan saya klik ini, nah ini jadi berubah. Jadi channel 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa kerja di samping sini. Kita balikin lagi, saya select patching reverb, lexicon out, 1, 2, pairing, jadinya ikut fadernya kita pairing atau link channel dengan mixer lain. Oke, kita pindah next, kita pairing dulu biar lebih cepat. Pairing. Oke, nah sekarang kita patching lagi channel berikutnya. Efek 2 sudah langsung sebelahnya. Efek 3 kiri, yang kanan sudah langsung ikut. Efek 4 berikutnya langsung ikut. Ini sudah terpatching reverbnya. Tinggal kita balik lagi ke sini, kita mau cari reverb apa yang kita mau. Misalkan drum plate. Kita bisa dengan kick snare, kita pastiin. Ini adalah fitur-fitur yang kita bisa temuin di VI. Sekarang coba saya save. Setelah kita dapat ini, kita save show-nya, save as, tes 1, enter. Nah, kita sudah punya file folder. Jadi ini saya rekomen untuk bagi kita bermain banyak band. Saya lebih
lebih suggest ke show dibandingin kita ke QList. Kenapa? Karena kalau ke QList itu takut ketiban sama yang lain. Tapi kalau di show kita bisa memilih, misalkan saya anggap band Noah yang main. Nah, setiap lagu kita bisa setup di snapshot ini. Jadi reverb-nya berbeda-beda. Misalkan saya kasih nama New Q song 1. Oke. Saya update. Untuk save-nya saya update. Yes. Nah, seperti ini saya kencengin. Saya update. Nah, pada saat saya bikin New Q, saya kasih nama song 2. Oke. Lalu saya turunin, saya update. Oke. Nanti coba saya panggil yang pertama. Nah, suaranya berubah jadi kencang. Saya panggil yang kedua, dari call. Suaranya berubah jadi pelan. Kenapa saya suggest ke menu show itu kita bisa apa ya namanya? Kita bisa berekspresi dalam setiap lagu. Mau snare-nya tak, duk, kayak oke, satu contoh. Saya rubah di snare. Misalkan saya balikin ke Q. Balikin ke 1. Saya update. Oke. Snare-nya saya ubah. Di kencang. Lebih tebal, kita dengar. Ya. Sekarang saya update. 1. Lalu saya panggil yang kedua. Saya kencengin juga. Lalu snare-nya saya tutup. Akan tertutup. Lalu saya update. Nah, kita balikin lagi. Yang pertama, yang 1. Nah, kita dengar perubahan snare-nya. Jadi kita ekspresi kita, orang nggak bosan dengar sound-nya. Dari lagu berikutnya ke lagu berikutnya snare-nya cuma tak, 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 tak. Setiap lagu tuh sama. Padahal dengan snare yang sama, kita bisa ubah. Mau kick-nya, mau snare-nya. Jadi lagu itu jadi beragam. Kita bikin. Nah, itulah seni dari art. Seperti itu. Gimana teman-teman? Untuk live streamingnya ada pertanyaan, ada permintaan yang lebih lanjut, tinggal request aja ke hubungin Pak Marta. Apa yang menjadi tantangan saya untuk ngulik ke depannya? Live streaming seperti apa maunya teman-teman audio yang ada di Indonesia ataupun di Jakarta? Daripada kita pusing mikirin corona, ada sesuatu yang kita punya talenta, punya kebiasaan, kita bisa berbagi, menghilangkan stres dengan yang ada. Nah, silakan teman-teman ajukan permintaan. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, apapun kita lakukan, apapun kita kerjakan. Tetap semangat, maju terus Indonesia, Indonesia sehat, Indonesia kuat. Amin. Kita bisa naming, boleh kita lihat. Kita bisa naming channel dengan input label. Kita mau namainnya bass, merah,
Kita pindah. Input 2. Kick. Kita kasih nama. Sorry. Snap. Oke, kita enter. Next. Kita kasih nama. Saya pakai LR aja. Kasih nama Tom R. Oke. Nah, ini langsung berubah. Nama-namanya semua. Jadi kita bisa lakukan apapun. Help me dry off my tears and help me lay on my knees and help me, I think I am falling. Everybody here, help me dry off my tears and help me lay on my knees and help me, I think I am falling. Everybody hear me dry off my tears and help me lay on my knees and help me, I think I am falling. Everybody hear me calling. Help me dry off my tears and help me lay on my knees and help me, I think I am falling. Everybody hear me calling.
Oke teman-teman guys semua, saya mengucapkan terima kasih untuk udah mampir di live streaming kami. Kami berterima kasih. Selamat beraktivitas, sukses selalu.